Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi, yaitu mengenai Juda Otsu Threshold atau ini sebagai tugas besar KTP. Oke, untuk anggotanya sendiri yang pertama ada saya, Asyifa Al-Ala, kemudian kedua ada Cerene Ristiawati, yang ketiga ada Nurul Sotun Hasanah, yang keempat ada Septiana Eka Putri. Yang pertama itu pengertian mengenai threshold. Thresholding adalah metode paling sederhana dari segmentasi citra dari citra grayscale. Thresholding dapat digunakan untuk membentuk citra biner. Sebuah citra biner merupakan sebuah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai untuk tiap pixel. Kedua warna tersebut adalah hitam dan putih yang digunakan untuk objek dalam citra. Dengan menggunakan thresholding, maka derajat keabuan bisa diubah sesuai keinginan. Proses thresholding ini pada dasarnya adalah proses perubahan kuantisasi pada citra. Dalam thresholding, nilai aman ditentukan secara manual. Jika nilai pixel lebih besar dari threshold diatur menjadi 1, sebaliknya jika kurang dari threshold diatur menjadi 0. Kemudian di sini adalah secara umum proses thresholding ditunjukkan pada persamaan di atas. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa GXY adalah citra biner dari citra aras keabuan dari FXY dan T menyatakan nilai abang. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Sheilani. Selanjutnya, pengertian dari Otsu thresholding. Konsep Otsu thresholding pertama kali diperkenalkan oleh Nobuyuki Otsu untuk pengelompokan citra biner berdasarkan bentuk histogram secara otomatis. Diasumsikan bahwa citra berisi dua kelas dasar dengan bentuk histogram bimodal. Tujuan dari metode Otsu membagi histogram citra keabuan ke dalam dua daerah yang berbeda secara otomatis tanpa membutuhkan bantuan user. Pendekatan dengan melakukan analisis diskriminan, yakni menentukan suatu variabel, lalu memaksimumkan variabel tersebut agar dapat memisahkan objek dengan latar belakang. Berikut algoritma Otsu menentukan threshold. Nilai K berkisar antara 0 sampai 255. Pertama, probabilitas setiap pixel pada gray level KI, yaitu PI sama dengan NI per N, di mana NI sama dengan jumlah pixel pada level KI. Selanjutnya adalah jumlah kumulatif dengan rumus omega K sigma dari I sama dengan 0 sampai K PI. Kemudian rata-rata kumulatif mu K sigma I sama dengan 0 sampai K I, PI. Selanjutnya, rata-rata intensitas global atau mean dengan rumus sigma I sama dengan 0 sampai L I kali PI. Selanjutnya, nilai ambang K ditentukan dengan memaksimumkan persamaan omega B kuadrat dikali K sama dengan maksimum dari omega B kuadrat K. Dengan omega B kuadrat K itu rumusnya mu T omega K dikurang mu K kuadrat per omega K dalam kurung 1 min omega K. Kemudian metode Otsu ini merupakan metode yang paling populer di antara semua metode thresholding dan merupakan metode yang terbaik dalam mendapatkan nilai threshold secara otomatis. Pada percobaan kali ini, yang akan dibandingkan adalah waktu eksekusi yang didapatkan setelah mengeksekusi Otsu thresholding dengan menggunakan CPU dan GPU atau CUDA. Di mana di sini CUDA diimplementasikan menggunakan PI CUDA. Pada pengerjaannya akan dilakukan penentuan ukuran atau size pada tiap-tiap percobaan yang bertujuan untuk membuktikan bagaimana kinerja dari suatu tugas yang dikerjakan oleh CPU maupun GPU. Untuk mekanisme paralel, algoritmanya yang pertama ada membagi pixel untuk setiap thread, yang kedua menghitung jumlah dan mean dari probabilitas setiap pixel pada masing-masing thread, yang ketiga membentuk array yang berisi nilai ambang K dari masing-masing thread, yang keempat mengambil nilai maksimal dari array sebagai nilai ambang K, yang kelima ada melakukan thresholding dengan nilai ambang K pada setiap pixel. Untuk dekomposisinya, masing-masing pixel dibagi untuk beberapa thread. Pixel yang diproses bekerja sendiri tanpa dipengaruhi oleh pembacaan dari pixel lain.
Untuk mapping proses, tiap pemrosesan pixel dilakukan pada setiap thread. Suatu task didistribusikan di antara masing-masing proses sebelum dilakukan eksekusi. Selanjutnya, sinkronisasi. Sinkronisasi di sini proses penggabungan dilakukan secara langsung dari masing-masing thread. Setiap pixel hasil dekomposisi yang sudah di thresholding dengan nilai ambang K kemudian akan digabungkan sehingga menjadi segmented image yang utuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Oke, selanjutnya, jadi gambar yang kami proses itu ada gambar asli, yang tengah grayscale, dan yang terakhir hasil dari Otsu threshold. Next. Oke, jadi hasil dari waktu eksekusi ini ada dalam bentuk tabel dan juga grafik. Dalam penelitian ini, waktu menjadi satuan yang dibandingkan antar setiap gambar yang dieksekusi. Jadi, waktu yang dibandingkan adalah waktu eksekusi antara 4 gambar Lena dengan ukuran berbeda yang dieksekusi dengan CPU dan GPU. Adapun ukuran gambar yang digunakan adalah 256 kali 256 dengan hasil CPU 0,00115 second dan GPU 0,000110 second. Yang selanjutnya ukuran gambar 512 kali 512 dengan hasil yang didapatkan yaitu 0,00195 second dan GPU 0,00011 second. Selanjutnya ukuran gambar 1024 dikali 1024 dengan hasil yang didapatkan yaitu 0,00433 untuk CPU dan 0,00015 untuk GPU dan yang terakhir yaitu ukuran gambar 2048 dikali 2048 dengan hasil yang didapatkan yaitu 0,00767 untuk CPU dan 0,00017 untuk GPU. Selanjutnya dapat dilihat grafik perbandingan waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh CPU dan juga GPU. Jadi berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa waktu eksekusi dengan CPU cenderung meningkat atau lebih lama jika ukuran gambar semakin diperbesar. Namun pada GPU waktu eksekusi cenderung stabil pada setiap ukuran gambar. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak tes yang harus dijalankan, maka CPU membutuhkan waktu eksekusi yang jauh lebih besar. Bila dibandingkan dengan GPU yang membutuhkan waktu eksekusi yang relatif atau lebih stabil. Jadi kesimpulannya adalah dari serangkaian percobaan yang telah dilakukan dengan CPU maupun GPU. GPU menggunakan PI CUDA untuk masing-masing ukuran gambar Lena dengan proses Otsu thresholding dan didapatkan waktu eksekusi untuk masing-masing percobaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa eksekusi dengan GPU lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan CPU. Hal tersebut dikarenakan pada pemrosesan paralel masing-masing pixel dari image dicari nilai ambang threshold-nya dan dilakukan proses threshold. Baru kemudian digabungkan menjadi sebuah image segmentation. Sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai codingan dari tugas besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari tugas besar kali ini. Pertama dilakukan import library yang dibutuhkan. Di sini ada QP untuk Q dari Python. Kemudian ada CV2 untuk pemrosesan image. Ada SK image juga. Kemudian ada Matplotlib untuk mapping image juga. Kemudian dilakukan import image dari file yang ada, di mana di sini ada 4 gambar yang diimport dengan ukuran yang berbeda-beda. Pertama 256, 512, 1024, dan 2048. Kemudian pertama dilakukan pemrosesan dengan menggunakan CPU. Di sini didefinisikan dulu fungsi untuk mengubah gambar menjadi grayscale, di mana fungsi ini mengembalikan RGB dengan nilai seperti berikut itu. Kemudian fungsi tersebut dipanggil terhadap masing-masing image. Di mana di sini ada 4 image, berarti 4 kali dipanggil. Yang pertama grayscale image 1, grayscale image 2, grayscale image 3, dan grayscale image 4. Setelah dilakukan grayscale, kemudian masing-masing image tersebut dilakukan Otsu thresholding.
Di mana di sini jika dengan menggunakan CPU dipanggil fungsi cv2.threshold dengan parameter image tersebut. Kemudian di sini 101 ini merupakan nilai ambang dari yang didapatkan dari rumus Otsu threshold. Kemudian 255 ini maksimumnya. Kemudian dijalankan dan di print waktunya berapa. Kemudian ini Otsu thresholding diterapkan pada 4 gambar tersebut. Selanjutnya untuk pemrosesan dengan GPU, di sini untuk image GPU itu image-nya dirubah menjadi dalam bentuk array. Kemudian di-convert lagi menjadi grayscale sama seperti tadi dengan 4 gambar tersebut. Setelah itu, setelah dilakukan grayscale, 4 gambar tersebut dirubah lagi menjadi threshold. Di mana di sini dipanggil fungsi threshold Otsu dari library Chuchim Skimage Filters. Nah, di sini binary GPU ini merupakan image yang telah dibinarisasi dengan mengaplikasikan threshold, di mana dari fungsi gray image GPU lebih dari nilai threshold. Nilai threshold di sini adalah 101. Kemudian masing-masing waktu itu di-print dan didapatkan seperti berikut itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.